Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada hari ini kita akan mempresentasikan hasil proyek e-commerce kelompok kita, yaitu Langkah Dagang. Berikut adalah anggota kelompok 4, yaitu ada saya sendiri Brega Satria, ada rekan saya Dian Purnamasari, Gadis Arimbi, Azra Helga, dan Namira Zahra. Berikut adalah table of content dari presentasi kita hari ini, yaitu ada pendahuluan, landasan teori, hasil proyek, kalender nilai, kendala, dan penutup. Baik, mari kita mulai presentasi dari Langkah Dagang. Di sini aku mau menjelasin mengenai latar belakang sama masalah yang dihadapin kelompok kita, topik yang kelompok kita ambil. Nah, di sini tuh dimana di era digital sekarang itu internet sudah menjadi suatu kebutuhan bagi setiap orang. Contohnya saja para internet, marketer, narablog, blogger, dan juga sekarang toko online semakin mempunyai tempat di benak para konsumennya ketika mencari barang tertentu ataupun mereka mencari barang yang sulit ditemukan. Nah, di sini tuh banyak juga pengguna website untuk bisnis, banyak juga memberikan dampak positifnya seperti menghemat biaya saat promosi, meningkatkan kepercayaan konsumennya, terus memudahkan konsumen mengakses informasi dan memungkinkan bisnis yang dimiliki perusahaan itu menjangkau pasarnya yang lebih luas lagi. Lalu semakin seiringnya bisnis memperbarui informasi di website, semakin tinggi pula tingkat pemahaman konsumen mengenai produk knowledge dan keadaan perusahaannya itu seperti apa. Contohnya saja Langkah Dagang. Langkah Dagang itu sebuah media yang menjadikan informasi terkait tips dan trik berjualan di marketplace. Tujuan dari diciptakannya website itu untuk mengedukasi para penjual yang masih kurang paham atau masih merasa kesulitan bagaimana cara berjualan dan memasarkan produk di dunia maya. Dan di sini kelompok kami mengambil ada 3 rumusan masalah. Yang pertama ada apa yang dimaksud dengan model bisnis, yang kedua apa yang dimaksud dengan komunikasi pemasaran online, yang ketiga yang dimaksud dengan performance website. Lalu tujuan itu diambil ada beberapa. Yang pertama mengetahui definisi dan kriteria dari model bisnis, lalu yang kedua mengetahui bagaimana komunikasi pemasaran online yang baik, yang ketiga mengetahui bagaimana melakukan performance website yang benar. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai landasan teori atau konsep sistematis yang dijadikan landasan penulisan. Jika kita mengacu pada modul praktikum untuk e-commerce semester ini, kita dapat membagi teori pembahasan kita kali ini menjadi 3 poin utama. Yang pertama, yaitu model bisnis. Yang kedua, yaitu komunikasi pemasaran secara online. Dan yang ketiga adalah performansi website. Untuk pertama, kita akan masuk ke pembahasan mengenai model bisnis. Berdasarkan pengertian dari beberapa ahli, model bisnis itu adalah gambaran dasar bagaimana sebuah organisasi membuat, mendeliver, dan menangkap value yang ada. Nah, biasanya bisnis model ini dijadikan blueprint untuk strategi yang akan diimplementasikan ke seluruh organisasi. Secara singkat, model bisnis ini adalah seperti apa sih jenis bisnis yang akan digunakan oleh perusahaan atau oleh organisasi dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Nah, kembali kita mengacu pengertian model bisnis menurut Laudon, model bisnis adalah sekumpulan aktivitas terencana yang didesain untuk menghasilkan keuntungan. Nah, menurut Laudon juga menyebutkan untuk menghasilkan model bisnis yang baik perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu value proposition, revenue model, market opportunity, competitive environment, market strategi, organizational development, dan manajemen tim. Pada pembahasan kali ini, kita akan berfokus kepada 3 aspek utama, yaitu value proposition, market opportunity, dan competitive environment. Selanjutnya, ngomongin mengenai model bisnis, tentunya ada beberapa model dalam bisnis baik offline ataupun online. Tapi kali ini kita akan lebih dalam lagi membahas mengenai salah satu model bisnis online yang umum bagi kita semua, yaitu brokerage atau marketplace. Nah, sederhananya konsep dari marketplace ini ada menjadi sebuah perantara. Mereka menyediakan suatu tempat untuk terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli dalam dunia
dunia maya. Jadi mereka mempertemukan penjual dan pembeli dalam suatu tempat, yaitu marketplace. Selanjutnya kita akan membahas mengenai market opportunity. Dari namanya saja kita tahu bahwa market opportunity akan membahas mengenai opportunity pada market atau peluang yang tersedia dalam market. Di sini terjadi beberapa perbedaan antara online dan offline bisnis. Dalam offline kita bisa menggunakan lokasi bisnis untuk mengetahui seberapa banyak sih, seberapa luas market opportunity atau peluang pasar kita yang tersedia untuk bisnis. Sedangkan dalam online kita biasa menggunakan yang namanya kata kunci. Nah, karena setiap industri itu tentunya memiliki karakteristik konsumen yang berbeda-beda, memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, memiliki tujuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, tentunya kemungkinan besar masing-masing industri itu memiliki kata kunci yang berbeda-beda juga. Oleh karena itu, pencarian kata kunci kita bisa gunakan untuk dalam mencari peluang sebesar apa sih bisnis yang terkait dalam kata kunci tersebut. Dalam market opportunity ada tool yang dapat digunakan untuk melakukan pengecekan peluang pasar. Salah satunya adalah Google Trends. Mungkin kita sudah nggak asing lagi dengan salah satu, yaitu Google Trends. Google Trends merupakan grafik statistik pencarian web yang menampilkan popularitas topik pencarian. Jadi di sini kita bisa mengetahui seberapa besar atau seberapa signifikannya peningkatan atau perubahan perkembangan pencarian sebuah kata kunci dalam search engine Google. Dalam market opportunity juga kita kenal dengan istilah yaitu market size atau ukuran pasar. Ukuran pasar adalah jumlah individual yang potensial membeli atau menggunakan produk kita. Nah, untuk mencari market size sendiri atau pangsa pasar ini kita bisa menggunakan salah satu tool yang disediakan oleh Google juga bernama Google Keyword Planner. Nah, Keyword Planner ini merupakan tool yang mengombinasikan seluruh fungsi yang terdapat pada Google Keyword Tool dan Traffic Estimator menjadi satu kesatuan. Setelah kita membahas mengenai market opportunity, sekarang kita akan membahas mengenai competitive environment. Tentunya kita tahu dalam berbisnis kita tidak bisa bermain sendirian ya, apalagi dalam industri. Dalam bisnis itu tentu kita mengalami persaingan. Disinilah pentingnya kita untuk melakukan competitive environment atau lingkungan persaingan. Dalam bisnis online sendiri, mengamati lingkungan persaingan bisa menggunakan cara manual, yaitu kita melakukan search satu-satu mengenai kata kunci yang kita gunakan. Tetapi apabila kita ingin meneliti lebih lanjut, ada beberapa tool yang dapat digunakan. Salah satunya contohnya adalah SpyFu dan Alexa. SpyFu adalah tool riset kata kunci yang dapat digunakan untuk membongkar semua trik SEO dari kompetitor. Sedangkan Alexa adalah sebuah perusahaan yang menyediakan data komersial terkait traffic web. Selanjutnya, di sini kita sudah membahas mengenai competitive environment, mengenai pangsa pasar. Kita akan beralih ke poin ketiga, yaitu value proposition. Menurut pengertian dari beberapa ahli, menurut Kotler and Keller, value proposition adalah serangkaian keuntungan yang perusahaan tawarkan kepada pelanggan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Sedangkan menurut Osterwalder, value proposition adalah kesatuan dan manfaat yang ditawarkan perusahaan kepada konsumen. Intinya, secara sederhananya, value proposition ini mengenai value yang bisa kita sampaikan ke konsumen. Nilai apa sih yang membedakan usaha kita dengan usaha pesaing? Nilai-nilai apa sih yang menjadi kelebihan kita yang bisa kita jualkan atau tawarkan kepada konsumen? Kita sudah membahas 3 topik utama dari model bisnis. Topik pembahasan kita selanjutnya yaitu mengenai komunikasi pemasaran. Menurut Ciptono, komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi, membujuk, dan atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan jasanya yang tersedia. Tapi dalam hal ini kita akan lebih berfokus kepada komunikasi pemasaran online. Dalam komunikasi pemasaran online kita dapat melakukan beberapa hal. Di sini akan menunjukkan 4 hal untuk melakukan komunikasi pemasaran online. Yang pertama adalah search engine optimization, yang kedua jejaring sosial, yang ketiga pembuatan artikel, dan keempat pemanfaatan Google AdWords.
Yang pertama, yaitu Search Engine Optimization atau optimasi mesin pencari, disingkat SEO, adalah serangkaian proses yang dilakukan secara sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan volume dan kualitas traffic kunjungan. Nah, di sini ingat tadi kita membahas mengenai kata kunci, kita pastinya berkaitan erat dengan traffic atau kunjungan dari konsumen. Dalam menggunakan optimasi SEO ini ada beberapa hal yang dapat kita lakukan. Salah satunya adalah penggunaan keyword, struktur artikel, pemanfaatan link, optimasi media, dan optimasi paragraf. Langsung saja kita masuk ke optimasi SEO yang pertama, yaitu penggunaan keyword. Pada pembahasan sebelumnya, kita sudah jelaskan bahwa masing-masing industri ini dalam dunia online biasanya digambarkan dengan keyword yang berbeda-beda. Oleh karena itu, sangat penting apabila kita melakukan pemasaran dengan penggunaan keyword yang tepat yang bisa menggambarkan keseluruhan karakteristik konsumen dalam industri tersebut. Selanjutnya, yang kedua tak kalah penting adalah dengan struktur artikel. Ketika kita membuat artikel, tentunya kita harus membuat artikel yang terstruktur agar memudahkan pembaca untuk membaca informasi apa yang kita sampaikan. Dan pastinya buat artikel yang tepat sasaran dan langsung menjawab pertanyaan dari konsumen. Pada umumnya, suatu artikel sendiri di sini memiliki tiga bagian, yaitu pembuka, isi, dan kesimpulan. Salah satu tips yang dapat dilakukan untuk menggunakan maksimal SEO adalah pembuatan table of content atau daftar isi. Daftar isi ini sangat membantu konsumen atau pembaca untuk melihat secara garis besar apa aja sih yang akan kita bahas dalam artikel terkait yang kita tulis. Selanjutnya, yaitu ada pemanfaatan link. Nah, untuk pemanfaatan link ini sendiri bisa dibilang embed link. Link ini bisa dari link internal maupun link eksternal. Link internal adalah link yang merujuk pada salah satu artikel di blog kita sendiri, sedangkan untuk link eksternal adalah link yang merujuk ke situs lain. Nah, biasanya link yang merujuk ke situs lain itu menjadi suatu bahan pembelajaran tambahan bagi pembaca supaya pemahaman mengenai suatu hal yang kita bahas itu lebih dalam lagi. Yang selanjutnya yaitu adalah optimasi media. Optimasi media yang dimaksud adalah dapat berupa gambar ataupun video yang mendukung, yang bisa menambah dimensi dari pembahasan artikel yang kita tulis. Umumnya pemilihan media atau video ataupun gambar ini pastinya berhubungan dengan topik pembahasan kita. Nah, tipsnya adalah untuk sebelum kita melakukan upload media dalam artikel kita untuk mengoptimasi SEO, perlu untuk memperhatikan nama file media kita, karena hal ini akan berpengaruh kepada Google untuk memetakan file kita ke dalam kategori kata kunci. Selanjutnya, yang terakhir dari SEO adalah optimasi paragraf. Nah, biasanya tidak ada batasan sebenarnya berapa banyak paragraf yang baik, yang tepat untuk sebuah artikel. Tapi umumnya artikel yang baik itu berada di antara 300 kata hingga 1142 kata. Tentunya kita tidak ingin membuat artikel yang terlalu panjang ataupun terlalu pendek, tapi pasti dan tepat sasaran dalam menjawab pertanyaan yang ada di benak konsumen. Nah, salah satu tips untuk mengoptimasi paragraf ini adalah memperhatikan dalam artikel kita, yaitu dalam masing-masing paragraf tidak lebih dari 4 hingga 5 kalimat. Hal ini untuk menghindari kebosanan dari pembaca atau kebingungan dari pembaca, jadi kita dapat memadatkan informasi kita dalam 4-5 kalimat tersebut. Salah satu tipsnya lagi adalah kita harus menggunakan intensitas keyword, pengulangan keyword yang cukup, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sedikit. Karena tentunya di awal tadi kita bermain mengenai keyword, kita bermain mengenai kata kunci yang menggambarkan keseluruhan atau peluang pasar dari suatu industri. Oleh karena itu, penggunaan keyword ini akan mempengaruhi skema Google atau algoritma Google supaya memetakan artikel kita berdasarkan keyword yang kita gunakan.
Selain menggunakan search engine optimization dalam komunikasi pemasaran, kita umumnya juga menggunakan jejaring sosial. Ya, di sini mungkin tidak terlalu butuh banyak penjelasan karena kita sudah tahu di era sekarang kita tidak bisa terlepas dari internet, khususnya anak muda. Siapa sih yang tidak bermain media sosial zaman sekarang? Tentunya media sosial ini menjadi tempat pemasaran atau pemasaran yang sangat efektif karena memiliki pangsa pasar yang luas dan menyebar. Beberapa jaring sosial yang umum dipakai untuk pemasaran yaitu Facebook, Instagram, ataupun Twitter. Selanjutnya, dalam komunikasi pemasaran ini, kita bisa membuat artikel. Nah, artikel ini adalah artikel marketing atau jenis iklan atau konten promosi yang berupa artikel pendek yang diterbitkan dengan tujuan untuk dibaca oleh konsumen. Seperti penerapan SEO tadi, artikel marketing ini bertujuan untuk memberi jawaban atas apa yang dipertanyakan oleh konsumen. Jadi, kita dalam membuat artikel ini, kita harus menyasar secara tepat pertanyaan apa yang ditanyakan oleh konsumen terkait dengan kata kunci industri kita. Selanjutnya, yang terakhir dalam komunikasi pemasaran online adalah penggunaan Google AdWords. Nah, Google AdWords ini adalah sebuah produk dari Google. Ini adalah sebuah strategi pemasaran periklanan baru yang menggunakan mesin pencarian Google sebagai sarana pengiklanan. Selanjutnya ada performansi website. Google Analytics adalah perangkat lunak software berbasiskan web yang digunakan untuk menganalisis kinerja website, melacak, melihat umur, dan mengetahui jumlah pengunjung. Fungsi utama Google Analytics adalah mendapatkan informasi terkait dengan pengunjung atau aktivitas pengunjung pada sebuah halaman website. Tidak hanya mengumpulkan informasi pelanggan, Google Analytics juga mengamati dan mengumpulkan data mengenai kinerja Search Engine Optimization atau SEO website pada mesin pencarian Google. Yang ketiga, hasil project, yaitu hasil analisis dan praktikum. Model bisnis, kami menjelaskan 3 model bisnis. Yang pertama, market opportunity, competitive environment, dan value proposition. Pertama, market opportunity. Pada tahapan ini, kami melakukan research dengan menggunakan kata kunci Google Trends. Hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa sering kata kunci marketplace muncul dalam pencarian Google. Pada gambar 3.1.1 merupakan analisa Google Trends dengan menggunakan kata kunci marketplace pada Google Trends dalam kurun waktu 12 bulan terakhir. Dan pada gambar 3.1.2 merupakan analisa Google Trends kata kunci marketplace di wilayah Jawa Barat. Market size adalah jumlah individual yang berpotensi untuk membeli atau menggunakan produk atau jasa di suatu area. Nah, untuk menentukan market size, kami menggunakan Google Keyword Planner. Nah, pada tahapan ini, kami mengembangkan dari kata kunci utama menjadi beberapa kalimat dengan berisi 2-4 kata. Pada gambar 3.1.3 merupakan analisa Google Keyword Planner yang kami lakukan. Dari 10 kata kunci yang kami masukkan ke dalam Google Keyword Planner memiliki rata-rata average page view sebanyak 100-1000, di mana angka tersebut termasuk ke dalam klasifikasi low. Competitive environment merupakan ruang lingkup sistem dinamis di mana bisnis yang berbeda bersaing antara satu sama lain dengan menggunakan berbagai macam strategi pemasaran, strategi promosi, dan penetapan harga. Nah, competitive environment dapat dilakukan dengan memasukkan kata kunci ke Google Search Engine. Pada tahapan ini, kami memasukkan 10 keyword yang telah kami tentukan untuk mengetahui kompetitornya. Dan dari website kompetitor, kami dapat mempelajari produk, layanan, pricing, dan lain-lain. Pada gambar 3.2 merupakan analisa competitive environment. Untuk menyusun value proposition, kami menggunakan informasi keyword research dan analisis kompetitor. Nah, berdasarkan analisis kompetitor pada tahapan sebelumnya, kami menyimpulkan value proposition dari kata kunci kami, sebagaimana dijelaskan pada gambar 3.3. Nah, contohnya yang pertama adalah
jualan online tanpa modal. Value proposition-nya adalah mengedukasi pembaca tentang opsi berjualan dengan modal minim dan atau tanpa modal. Komunikasi pemasaran yang pertama, Search Engine Optimization. Artikel SEO merupakan artikel yang dibuat sesuai dengan kaidah artikel yang baik serta sesuai dengan teknik SEO. Teknik SEO yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan keyword. Nah, Google Keyword Planner yang dapat dimanfaatkan dalam pemilihan kata kunci yang tepat. Seperti pada contoh, kata kunci yang kami peroleh dari Google Keyword Planner adalah bisnis dropship. Oleh karena itu, bentuk pengaplikasian penggunaan keyword pada proyek kami sebagaimana ditunjukkan pada gambar 3.2.1. Struktur artikel. Kami mengaplikasikan 3 struktur utama dalam sebuah artikel, yaitu pembuka atau prolog, isi, dan yang terakhir kesimpulan atau epilog. Kami telah menyertakan pembuka atau prolog pada paragraf pertama setelah judul dan gambar. Lalu disusul oleh table of content yang berisi daftar isi dari pembahasan artikel kami. Selanjutnya ada pemanfaatan link. Dalam penulisan artikel kami menggunakan cukup banyak pemanfaatan link eksternal. Nah, hal ini merujuk pada website yang menjelaskan kata kunci tersebut lebih mendalam atau kepada website resmi dari marketplace yang kami bahas dalam artikel kami. Seperti pada contoh dalam gambar 3.2.3, kami menyertakan link eksternal Wikipedia pada keterangan dropship. Selanjutnya ada optimisasi media. Nah, optimisasi media adalah penambahan media ke dalam artikel. Nah, dengan tujuan untuk menarik perhatian pengunjung untuk membaca artikelnya. Sebagaimana dalam gambar 3.2.4, kami menambahkan gambar pada artikel kami. Yang terakhir ada optimisasi paragraf. Nah, dalam membuat artikel, kami memerhatikan panjang tiap paragraf dan intensitas penggunaan kata kunci. Hal ini bertujuan untuk mengurangi tingkat kebosanan pembaca. Yang kedua ada jejaring sosial. Akun jejaring sosial media. Kami memiliki akun sosial media Instagram dan Twitter dengan username @langkahdagang. Selanjutnya ada konten pemasaran. Pemasaran media sosial yang kami lakukan adalah menggunakan konsep microblogging, yaitu dengan membuat pesan atau post singkat di web atau platform sosial media dengan tujuan untuk memberikan informasi singkat dan padat kepada orang lain. Selanjutnya ada pembuatan artikel. Dalam praktiknya, kami membuat 3 buah artikel yang dijabarkan menjadi pada artikel pertama, kami membahas mengenai 10 tips sukses dalam berbisnis online. Pada artikel tersebut, kami memberikan beberapa cara yang dapat dilakukan oleh seorang pebisnis atau yang akan memulai bisnis agar mereka sukses dalam menjalankan bisnisnya. Yang kedua, pada artikel kedua, kami membahas tentang berbisnis dropship di berbagai marketplace populer di Indonesia. Pada artikel tersebut, kami membahas bagaimana cara seorang penjual yang ingin menjadi dropshipper melalui marketplace. Dan yang terakhir, pada artikel ketiga, kami membahas mengenai meningkatkan penjualan dengan strategi gratis ongkir. Pada artikel tersebut, kami membahas apa saja keuntungan gratis ongkir bagi penjual dan cara untuk mengaktifkan fitur gratis ongkir pada setiap marketplace.
Selanjutnya ada hasil performansi website. Yang pertama ada Blogspot. Salah satu tool yang dapat digunakan dalam mengukur performansi website adalah Google Analytics. Google Analytics adalah perangkat lunak atau software berbasiskan web yang digunakan untuk menganalisis kinerja website, melacak, melihat umur, dan mengetahui jumlah pengunjung. Analisis yang dilakukan di Google Analytics dapat dijadikan sebagai bahan untuk merencanakan serta membuat konten yang lebih baik untuk pelanggan atau customers. Fungsi utama Google Analytics adalah mendapatkan informasi terkait dengan pengunjung atau aktivitas pengunjung pada sebuah halaman website. Berikut adalah hasil analitik terhadap blog kami. Artikel pertama kami mengusung tema 10 tips sukses dalam berbisnis online yang diunggah pada tanggal 5 Maret 2021. Artikel pertama ini mendapatkan total views 542 dengan total komen sebanyak 10 komentar. Adapun jumlah views terbanyak berada pada angka 194 di tanggal 6 Maret 2021. Selanjutnya ada artikel kedua. Artikel kedua kami mengusung tema berbisnis dropship di berbagai marketplace populer di Indonesia yang diunggah pada tanggal 12 Maret 2021. Artikel kedua ini mendapatkan total views sebanyak 182 dengan total komentar sebanyak 2 komentar. Untuk artikel ketiga, kami mengusung tema meningkatkan penjualan dengan strategi gratis ongkir yang diunggah pada tanggal 19 Maret 2021. Artikel ketiga ini mendapatkan total views sebanyak 54 dan total komentar sebanyak 1 komentar. Kedua, kami menggunakan website Instagram. Overview di Instagram, langkah dagang melakukan microblogging dengan Selanjutnya, performansi website Instagram. Di Instagram, langkah dagang melakukan microblogging dengan memanfaatkan fitur carousel atau mengunggah banyak foto dalam satu kali postingan. Konten yang diunggah merupakan cuplikan dari konten yang ada di Blogspot dengan tujuan untuk mengarahkan pembaca ke blog langkah dagang. Sejauh ini, langkah dagang sudah mengunggah 3 postingan dan mendapatkan 40 followers. Dengan jangkauan 104 akun, impression sebanyak 266 dan 8 akun yang mengklik link pada bio profile. Untuk konten pertama, yaitu 10 tips sukses dalam berbisnis online, langkah dagang berhasil mendapatkan 13 like, 3 share, dan 1 saved konten. Konten ini menyumbangkan 6 profile visits dan 1 follow untuk langkah dagang, serta menjangkau 48 akun dan mendapatkan impression sebanyak 62 kali. Untuk konten berbisnis dropship di berbagai marketplace populer di Indonesia, langkah dagang berhasil mendapatkan 19 likes, 5 share, dan 1 save konten. Konten ini menyumbangkan 27 profile visits, 1 website klik, dan 1 follow untuk langkah dagang, serta menjangkau 72 akun dan mendapatkan impression sebanyak 97 kali. Untuk konten ketiga, yaitu meningkatkan penjualan dengan strategi ongkir, langkah dagang berhasil mendapatkan 12 likes, 2 share, dan 1 save konten. Konten ini menyumbangkan 22 profile visits, 4 website klik, dan 2 follow untuk langkah dagang, serta menjangkau 64 akun dan mendapatkan impression sebanyak 91 kali. Selanjutnya, performansi website pada Twitter. Untuk konten 10 tips sukses dalam berbisnis online, langkah dagang mengunggah utas dengan isi 5 cuitan dengan bantuan tagar atau hashtag. Thread ini mendapatkan rata-rata impression sebesar 146,4 kali penayangan. Untuk konten kedua, berbisnis dropship di berbagai marketplace populer di Indonesia, langkah dagang mengunggah utas dengan isi 2 cuitan dengan bantuan tagar hashtag. Thread ini mendapatkan rata-rata impression sebesar 217 kali penayangan. Untuk konten meningkatkan penjualan dengan strategi ongkir, langkah dagang mengunggah utas dengan isi 2 cuitan. Dengan bantuan tagar hashtag, thread ini mendapatkan rata-rata impression sebesar 95,5 kali penayangan. Lalu di sini ada kalender penilaian dengan penilaian hasil analisis dan praktikum. Untuk ini artikel yang pertama itu mendapatkan total view 1296 dengan durasi 0 hari. Dan average view-nya itu 36 detik dengan followers 35 dan dengan konten 10 slide. Dari hasil penilaian 9 kelompok lain di kelas gabungan F ini mengenai praktikum minggu ketiga, langkah dagang mendapatkan rata-rata nilai sebesar 88,755 dengan rata-rata nilai terbesar diberikan oleh kelompok 10 dengan nilai 89,8. Lalu di artikel kedua ini mendapatkan total view sebesar 1950 dengan durasi 6 hari dan average view-nya itu 1 menit 12 detik dengan followers sebanyak 40 dan slide of contents-nya itu 15.
Lalu di sini hasilnya penilaian 9 kelompok lain di kelas gabungan F ini mengenai praktikum minggu keempat, Langkah Dagang mendapatkan rata-rata nilai sebesar 88,955 dengan rata-rata nilai sebesar terbesar diberikan oleh kelompok 2 sebesar 88,8. Lalu ada artikel ketiga dengan total view itu 1820 dengan durasi 8 hari. Average page view-nya yang didapat itu 1 menit 24 detik dengan followers 40 dan 5 slide of contents. Dari hasil penilaian 9 kelompok lain di kelas gabungan F ini mengenai praktikum minggu kelima, Langkah Dagang mendapatkan rata-rata nilai sebesar 88,2 dengan rata-rata nilai terbesar diberikan oleh kelompok 1 sebesar 88,8. Sekarang kita memasuki kendala dari proyek kita. Kendala yang kita hadapi adalah limitasi dari Blogspot. Blogspot adalah sebuah platform blog yang berasal dari Google yang dapat digunakan secara gratis. Sayangnya, Blogspot adalah CMS atau Content Management System yang memiliki banyak limitasi dibandingkan CMS lainnya. Berikut merupakan limitasi dari Blogspot yang kita temui. Pertama, minim kustomisasi. Blogger secara default hanya menyediakan sekumpulan template yang sangat terbatas untuk digunakan. Kedua, minim akses third-party plugin. Blogspot tidak memiliki fitur native third-party plugin. Hal ini membuat setiap fitur harus diimplementasikan dengan menulis code langsung di HTML template. Hal ini membuat Blogspot menjadi sebuah CMS yang sangat minim fitur. Ketiga, performa SEO yang buruk. CMS seperti WordPress memiliki berbagai third-party plugin yang dapat mengoptimisasi SEO pada sebuah website, di mana hal ini sangat mempermudah website owner untuk meningkatkan ranking di Google, sedangkan Blogspot tidak memiliki fitur ini. Keempat, kesan amatir dari domain Blogspot. Blogspot adalah platform gratis dan amatir di mana terdapat banyak blog tidak profesional yang berasal dari blogger. Sayangnya, domain Blogspot akan selalu dikaitkan dengan impresi blog amatir. Ini tidak akan menguntungkan brand dan mungkin tidak menarik target pasar yang kita butuhkan. Mari kita lanjut ke penutup. Pertama, ada kesimpulan. Mengembangkan sebuah website bukanlah suatu hal yang mudah. Langkah Dagang merupakan sebuah website yang berfokuskan kepada keyword marketplace, di mana di dalamnya memiliki konten yang membahas tentang berdagang di marketplace online di Indonesia. Langkahdagang.blogspot.com berhasil menjadi sebuah website yang memiliki interface yang unik. Pembuatan artikel pada Langkah Dagang sudah mengikuti jenis penulisan yang mengoptimasi SEO dari artikel tersebut. Website Langkah Dagang juga telah memiliki sosial media berupa Instagram dan Twitter yang bertujuan untuk meningkatkan traffic yang masuk ke Langkah Dagang. Setelah 5 minggu penilaian dari 9 kelompok lain, Langkah Dagang berhasil meraih rata-rata nilai 88 pada penilaian kelas GABF. Kedua, ada saran. Konten pada Langkah Dagang masih minimal dan interval update artikel terlalu jauh. Dalam mengembangkan sebuah website, memperbanyak konten dan melakukan update konten dengan jangka interval yang pendek seperti setiap hari merupakan salah satu cara untuk mengoptimasi SEO dari website agar dapat ditempatkan dengan ranking tinggi oleh algoritma Google pada Google Search. Blogspot pada tahun 2021 juga memiliki banyak limitasi. Akan lebih baik untuk pindah ke CMS lainnya seperti WordPress yang jauh lebih memiliki banyak fitur dan kustomisasi. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari hasil proyek kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.